وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة Qala rahimahullah ta'ala wal kaffaratu itqu raqabah. Apa kafarahnya untuk masalah jima' di siang bulan Ramadan untuk orang yang tidak dipaksa dan dia tahu hukum haramnya? Kafarahnya itqu raqabah. Yang paling pertama adalah membebaskan seorang budak dengan harganya budak itu. Berapa kalau sekarang harga budak bisa ratusan juta, mungkin lebih tinggi dari harga mobil misalnya. Bisa. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'in. Orang yang tidak mendapatkan budak, maksudnya memang tidak ada zamannya budak di sini ya. Maka dia wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut cuma. Maka dilihat kemampuannya. 2 bulan berturut-turut. Antum kerja enggak? Gitu. Kuat enggak? Kalau menurut pertimbangan antum enggak kuat, maka faman lam yastati', siapa yang enggak bisa, fa it'amu sittina miskinan lil khabar, maka dia wajib untuk membiayai makan, memberi makan berapa orang? 60 miskin, karena ada hadis berkaitan dengan itu, sebagai hadis Abu Hurairah rahimahullah. Kemudian wa anhu, namun ada pendapat kedua dalam riwayat mazhab, annaha 'ala at-takhiri baina ats-tsalatsah. Di sini ala sabilit takhir, pilihan antara 3 itu, mana yang antum bisa ya. Bedakan yang pertama, pendapat pertama, dan ini lebih sahih, ala sabilit tartib. Pendapat kedua ala sabilit takhir, pilihan. Apakah membayar kafarah 3 ini, yaitu bebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, membayar makan 60 orang fakir miskin, apakah ini urut atau pilihan? Ngerti bedanya? Kalau misalnya urut, berarti kan kita harus meninjau yang pertama ada enggak, yang kedua bisa enggak, baru yang ketiga. Enggak bisa, enggak punya, ya udah. Tapi kalau takhir, berarti harus milih salah satunya. Harus milih salah satunya. Ya, itu pendapat kedua. 5 ruwiya an Abi Hurairah anna rajulan aftara fi Ramadan fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukaffira bi'idqi raqabatin aw siyami syahrayn mutatabi'in aw it'ami 60 miskina, rawahu Muslim wa Malik fil Muwatta. Maka lafal out litakhir, atau ya, itu menunjukkan bahwa itu pilihan. Itu kata sebagian ulama, bahwasanya ini semua pilihan dilihat dari dalilnya. Wal awwalu al madhhab, dan yang pertama itu adalah yang madhab, menjadi madhab dalam mazhab Imam Ahmad, dan itu yang sahih secara kenyataan. Yang sahih secara kenyataan. Wal awwalu al madhhab, itu yang menjadi mazhab Hanbali, dan itu yang sahih dari segi dalil dan juga penjelasan. Li'anna al hadits al awwala asahhu wa huwa mutadamminun li ziyadah. Ini masalah hadisnya. Wa in ajiza 'anil asnaf kullaha taib saqatat. Kalau misalnya, ini kasus, kalau misalnya seseorang jima' di siang hari Ramadan padahal dia wajib puasa, maka kan dia diwajibkan untuk membayar kafarah. Namun dia ajiza 'anil asnafi kulliha, dia tidak mampu membayar semua dari 3 kemungkinan itu, enggak mungkin buat dia. Mau bayar budak, mau bebaskan budak, budak enggak ada. Bahkan kalau ada pun budak mau dibebaskan, dia enggak punya duitnya, gitu kan. Puasa 2 bulan berturut-turut, dia enggak mampu. Apalagi perempuan, ya. Oke, fakir miskin 60 orang mampu, enggak ada duitnya. Maka ini disebut ajiza 'anil asnafi kulliha. Enggak mampu untuk membayar semua dari macam hukuman kafarah ini, enggak mampu dia. Maka saqatat, maka kewajiban bayar kafarah hilang, gugur atasnya. Gugur atasnya. Taib, gugur atasnya kapan? Bagaimana kalau misalnya memang di bulan Syawal dia enggak punya duit, namun di bulan Dzulhijjah dia bisnis apa? Kambing, dan dia punya duit habis itu ketika itu. Maka wallahu alam zahirnya adalah dia tidak gugur karena sebab kemampuan dia ada ketika itu. Maka tidak berudzur, maka dia tidak gugur, melainkan dia wajib untuk menunaikan apa? Menunaikan kafarah.
Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara alladhi akhbarahu bihajatihi ilaiha biakliha. Kenapa kok digugurkan karena tiga-tiga ini? Enggak bisa, karena Nabi SAW memerintahkan orang yang di hadis Abu Hurairah mengabarkan padanya akan kebutuhannya terhadap makanan, dia sendiri fakir, Nabi SAW mengcancel kafarah buat dia. Ya. Namun ada juga yang mungkin berpikir bahwasanya wayahtamil la tasqut. Maka ada pandangan juga bahwasanya tetap tidak gugur kewajiban dia untuk bayar kafarah. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dafa'a ilaihi al-muqtal wa amarahu bitakfir ba'da ikhbarihi bi'ajzihi. Karena Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah itu beliau setelah melihat nih orang miskin banget nggak bisa bayar kafarah, Nabi yang kemudian membawa sekerat dari kurma, dikiloin atau ditimbang kurma tersebut, dan beliau suruh ya udah kamu bayar kafarah pakai kurma ini aja lah, ya. Tapi yang lebih benar adalah yang pertama, yaitu bahwasanya gugur, bisa gugur ya ketika memang tidak mampu sama sekali. Li'annal isqata akhirul amrayni fayajibu taqdimu. Karena pengguguran kewajiban itu adalah akhirul amrayn, akhir dari segala sesuatu kalau memang tidak mampu untuk melakukannya. Jadi pengguguran kewajiban itu tidak boleh dilakukan di awal. Sesuatu ketika diwajibkan, maka jangan langsung digugurkan kewajiban itu, melainkan ditinjau seberapa bisa dia. Kalau dia nggak bisa, maka baru digugurkan kewajibannya. Ya, kalau dia beruzur, baru diberikan keguguran kewajibannya. Iya. Makanya perempuan itu kalau misalnya dia hutang puasa karena haid atau nifas atau menyusui atau hamil, ya, wajib atasnya ketika dia sudah selesai nifas atau selesai dari kasusnya, itu wajib untuk berjuang, berusaha dulu untuk puasa. Dan ini kesalahan sebagian dari perempuan. Yang mana mungkin dulunya hamil, ketika lagi puasa, hamil maka enggak puasa. Atau menyusui kan lagi enggak puasa, atau ada uzur lain enggak puasa. Kemudian karena masih menyusui, maka bulan setelah Syawal terus itu enggak ada ikhtiar, enggak ada usaha untuk puasa qada. Dengan alasan saya kan masih menyusui. Taib, udah nyoba belum? Udah jajal belum puasa? Enggak, belum, tapi takut nanti enggak bisa. Enggak, udah mulai belum? Belum pernah mulai puasa qada. Nah, ini salahan banyak dari perempuan. Akhirnya kemudian enggak puasa qada, puasa qadanya tahun depan. Nah, ini khata, ini salah. Harus ada usaha dulu. Makanya isqat, pengguguran kewajiban atau penundaannya itu baru terwujud ketika memang terbukti bahwasanya itu tidak bisa dilakukan sekarang. Adapun kalau bisa, harus lakukan dulu usaha. Ya, sebagai orang ketika mau safar siangnya, ya dari pagi harus puasa dulu karena dia belum terwujud pada hukum safar. Jangan dari awal digugurin dulu karena ada niatan nanti mau safar, salah. Ya begitu. Jadi harus diawali dengan melakukannya dulu kalau itu memang aslinya kewajiban. Makanya hati-hati dengan sikap menggugurkan kewajiban diri sendiri. Nggak boleh seperti itu. Kayak orang misalnya mau bayar utang. Atau orang berhutang pada orang lain. Nggak mungkin dong karena dia merasa miskin, adalah saya anggap hutang saya batal. Ya enak banget kok kayak gitu mas, semua orang ngutang juga semaunya. Ya. Afwan Ustaz, ana ngutang sama antum tapi karena ana nggak bisa, ana minta tolong digugurkan hutang ana. Ya kok kayak gitu sih? Antum, ya salam. Kok kayak gitu ya nggak, ya ngutang aja terus sama ana pak, gitu. Maka nggak boleh seperti itu. Nggak boleh kita menggugurkan sesuatu. Bahkan kalau memang asal sesuatu itu memang tidak ada pengguguran, kita nggak boleh semau-maunya menggugurkan kewajiban tersebut. Ya, kalaupun tidak dimampu, maka mungkin Allah maafkan. Tetapi kadang-kadang ada hukum yang wajib atas kita nggak mampu, namun ditunggu sampai kapan kita mampunya. Seperti qada puasa, kafarah. Ya, kalau misalnya ternyata nggak mampu sekarang, nunggu kapan mampunya. Kalau emang nggak mampu, udah nggak memungkinkan, ya udah khalas, digugurkan begitu. Taib. Kemudian bab al-qada. Bab berikutnya, bab tentang qada puasa Ramadan. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, yajuzu tafriqu qada'i Ramadan. Dibolehkan untuk mentafriq,
memecah-mecah, memisah-misah qada Ramadan. Artinya di bulan Syawal misalnya di bulan Syawal antum qada di hari keempat, kemudian di hari ke-6, kemudian di hari ke-8, itu boleh, enggak masalah. Liqaulihi ta'ala fa'iddatun min ayyamil ukhra, karena firman Allah Subhanahu wa taala, maka genapkan bilangan yang ditinggalkan dari Ramadan di hari-hari lain di luar Ramadan untuk diqada. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah wa hadza mutlaqun yatanawalul mutafarriq. Taib wa rawa al-Athram bi isnadihi an Muhammad bin al-Munkadir annahu qala. Al-Athram meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin al-Munkadir, beliau berkata, "Balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an taqti'i qada'i Ramadan." Telah sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang memotong-motong, membagi-bagi qada puasa Ramadan. Ya tadi misalnya tanggal ini, kemudian nanti yang kedua bulan lainnya, kemudian bulan lainnya, boleh nggak gitu? Maka kata Nabi SAW, "Lau kana ala ahadikum dain faqadahu min ad-dirhami wa ad-dirhamain hatta yaqdiya ma alaihi min ad-dain." Kalau misalnya seorang dari kalian mempunyai hutang, kemudian dia qada, dia tunaikan hutang itu 1 dirham, 2 dirham, sampai dia tunaikan semua dari hutang itu, hal kana dzalika qadiyan dainah? Apakah orang seperti ini telah tuntas bayar hutang? Itu kata Nabi SAW. Jadi kalau antum ini punya hutang, antum punya hutang 5 juta, antum bayar 1 juta bulan ini, kemudian bulan depan 2 juta, 3 bulan lagi baru bisa 3 juta, sampai selesai lunas 5 juta. Apakah lunas hutang antum? Iya, lunas. Na'am ya Rasulullah. Iya. Maka kata Nabi SAW, "Fallahu ahaqqu bil afwi wat tajawuzi minkum." Maka Allah Subhanahu wa taala lebih lagi memaafkan kalian dan lebih lagi melonggarkan kalian, gitu loh. Ya itu. Ya, makanya Aisyah disebutkan nanti hadis Aisyah. Rawahu Daraqutni binahwihi wal mutatabi' ahsan. Li'annahu ashbah bil ada wa ba'd min al khilaf. Ya, wa yajuzu lahu, dan kemudian kasus berikutnya, wa yajuzu lahu ta'khiruhu ma lam ya'ti ramadhanu akhar. Dan boleh seseorang mengakhirkan, menunda-nunda qada Ramadan selama belum masuk Ramadan berikutnya. Boleh. Ya, antum punya 3 hari hutang puasa Ramadan dan antum enggak qada tuh. Belum qada. Syawal enggak qada. Sampai Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah belum qada. Muharram juga belum qada. Terus sampai Rajab, Sya'ban baru antum qada, boleh enggak? Boleh. Bahkan itu lebih harus gitu loh, cepat-cepat. Karena ini udah mepet menuju Ramadan. Sampai menuju Ramadan. Maka kalau misalnya antum punya hutang 3 Ramadan, 3 kali ya hutang 3 puasa Ramadan, hutang 3 hari. Kemudian Sya'ban ini tanggal 25 atau 26. Maka wajib atas antum tanggal 26, 27, 28 atau 27, 28, 29 wajib untuk puasa qada Ramadan. Jadi wajib segera. Karena ini sudah mepet waktunya. Enggak boleh antum tunda. Kalau antum tunda berikutnya ke Ramadan, setelah Syawal berikutnya antum tunda, maka antum dosa karena tidak ada uzur, dosa, dan tetap wajib untuk membayar untuk mengqada puasa tersebut, ya. Gitu, wallahu alam. Lianna Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, laqad kana yakunu alayya as-siyam min Ramadan. Saya itu pernah punya hutang beban ya, puasa Ramadan yang belum saya qada. Fama aqdihi hatta yaji'a Sya'banu. Dan saya enggak bayar-bayar qada tersebut sampai tiba bulan Sya'ban. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian wala yajuzu ta'khiruhu aktsara min dzalika li ghairi udhrin, dan tidak boleh mengakhirkan qada Ramadan lebih dari Ramadan berikutnya tanpa uzur, enggak boleh. Kalau yang beruzur kan kayak siapa? Kayak perempuan hamil atau perempuan menyusui, itu uzur. Ya, atau mungkin ketika antara Ramadan ke Ramadan berikutnya ini ada uzur sakit yang berkepanjangan yang tidak mungkin pun puasa, maka itu beruzur. Tapi kalau orang yang tidak beruzur enggak boleh mengakhirkan.
Makanya perempuan yang tadinya mungkin hamil terus kemudian menyusui itu harus dicek dulu, dicoba dulu. Dia bisa nggak puasa pas lagi menyusui gitu loh. Coba dulu. Kalau dia kapan hari merasa mampu, coba. Jangan diakhirkan. Karena menyusui itu tidak serta-merta beruzur. Ingat, menyusui atau hamil itu tidak serta-merta beruzur. Ya. Kalau dia ternyata hamil atau menyusui dan mampu berpuasa, wajib puasa Ramadan. Wajib puasa Ramadan. Kalau dia mampu di sini yaitu tidak ada kesulitan dan tidak ada rasa sakit, wajib puasa Ramadan. Dan mengqadanya juga begitu. Ya, jangan nunggu sampai Sya'ban akhir. Ketika dia mampu, merasa bisa, ya udah puasa qada, jangan nunda-nunda. Haram kalau nunda-nunda sampai Ramadan berikutnya, itu enggak boleh. Padahal dia mampu. Apa tidak ada berapa hari yang bisa dia ikhtiarkan gitu loh. Ya. Jadi tanpa uzur tidak boleh mengakhirkan lebih dari Ramadan berikutnya. Li'annahu law jaza la akharathu Aisyah. Karena kalau hal itu boleh, maka Aisyah itu pasti akan mengakhirkan qada puasa Ramadannya ke setelah Ramadan berikutnya, tapi enggak. Ya. Kemudian wali anna ta'khirahu ghairu muaqqat, karena mengakhirkan hal seperti ini tidak, karena mengakhirkannya itu dari misalnya Syawal sampai Sya'ban itu kan panjang. Enggak ditentukan waktunya. Antum ada waktu yang sangat longgar. Ya, ini ternyata terutama suami, ya, suami harus mengingatkan istrinya supaya puasa qada Ramadan. Karena biasanya istri itu merasa udahlah susah, berat dan seterusnya dan banyak godaan dan seterusnya. Enggak, ingetin supaya cepat-cepat. Jangan nunggu Ramadan berikutnya kecuali kalau ada uzur. Ya, ini ada kesempatan yang panjang ini, banyak hari-hari yang sebenarnya anti bisa puasa segera. Kalau anti ikhtiar, bismillah, dibiasakan, malah justru cepat itu mengqadanya. Biasa begitu. Karena perempuan sekarang ini beda dengan mentalnya, beda dengan perempuan-perempuan yang dulu. Ya sekarang ini dikit-dikit sakit, kemudian ngeluh nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa puasa dan seterusnya. Ya padahal coba kalau misalnya ikhtiar, puasa bismillah puasa. Ya yakin sama Allah. Pada waktunya bisa puasa. Ya, mungkin nggak harus pas awal-awal penyusuan atau awal hamil. Mungkin pas udah kapan gitu, semua normal, semua baik, itu sebenarnya bisa. Mungkin hanya beberapa hari aja lah dia korbankan mungkin untuk sedikit kesulitan. Insya Allah selesai, udah qada, udah nggak ada repot-repot lagi, ya gitu. Ya. Kemudian fa in akharahu li'udhrin fala syai'a 'alaihi. Kalau dia mengakhirkan qada Ramadannya karena ada uzur, maka tidak apa-apa. Enggak ada kewajiban apa-apa. Li'anna fitra Ramadana yubahu lil udhri fa ghairuhu aula. Karena tidak puasa di bulan Ramadan aja itu dibolehkan kalau ada uzur, apalagi kalau itu hanya puasa qada bukan di bulan Ramadan. Wa sawaun mata aw lam yamut. Baik itu dia mati kemudian atau dia tidak mati, belum mati, yaitu masih hidup. Misalnya dia mengakhirkan karena ada uzur. Misalnya seorang perempuan karena ada uzur menyusui atau hamil dan itu sangat berpengaruh pada puasanya, maka dia ternyata ya karena uzur itu dia belum menunaikan qada, ditunda lagi. Ramadan berikutnya malah hamil lagi. Wah, payahlah pokoknya. Maka dia boleh kemudian nanti qada lagi dah. Sampai ada perempuan yang sampai 2 kali atau 3 kali Ramadan itu belum sempat mengqada karena memang betul-betul payah hidupnya. Ujiannya banyak, itu mungkin. Nah, kemudian dia mati kemudian. Mati. Apakah bolehkah keluarganya untuk mengqadanya? Boleh. Mengqada dia boleh. Orang yang sudah wafat ini mengqadanya. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kewajiban bagi ahli warisnya untuk mengqadanya puasa itu. Ada yang mengatakan begitu. Walaupun wallahu alam sepertinya tidak wajib. Tapi itu hal yang baik. Nah, apakah ada denda plus tambahan kafarah misalnya gitu? Karena dia udah 3 Ramadan loh, dia udah berturut-turut gitu loh. Enggak. Yang saya adalah tidak. Jika dia beruzur maka dia tidak. Dikatakan di sini tidak. Li'annahu lam yufarrid fis siyami falam yalzamhu syai'un.
Karena dia tidak meremehkan dalam urusan puasa, sehingga tidak wajib atasnya sesuatu. Kama law mata fi Ramadan, sebagaimana pula jika seseorang mati di bulan Ramadan, wa in amkanahul qada falam yaqdi hatta jaa Ramadan akhar qada wa at'ama an kulli yawmin miskina. Kalau misalnya ada orang nih, dia mati di bulan Ramadan, ya, dan dia memungkinkan untuk qada, namun dia enggak mengqada sampai datang Ramadan berikutnya. Sengaja dia padahal bisa, mungkin untuk mengqada, namun karena malasnya sampai datang Ramadan berikutnya, ya, dia harus apa? Harus mengqada, dan karena tanpa uzur dia harus mengqada dan membayar 1 hari, ya, 1 orang miskin, makanan 1 orang miskin. Ini dalam mazhab. Ya, diriwayatkan dari apa? Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, bahwasanya seorang ketika dia tidak puasa Ramadan karena uzur, misalnya sakit atau apa, haid atau nifas dan seterusnya. Kemudian di antara Syawal sampai Sya'ban, sepanjang 11 bulan tersebut berluang untuk mengqada, enggak qada. Misal dia berapa 15 hari hutangnya, dia sebenarnya bisa, cuman karena meremehkan, akhirnya dia hanya mengqada 5 hari. Padahal 10 hari sisa itu bisa dia qada di antara Syawal sampai Sya'ban. Maka dikatakan bahwasanya wajib atasnya untuk mengqada dan wajib untuk memberi makan 1 orang miskin untuk 10 hari yang dilewati itu. Ya, dia kan baru mengqada 5 hari. 10 harinya padahal itu bisa, itu dia tunda sampai setelah Ramadan berikutnya. Maka dia tidak hanya mendapatkan kewajiban qada saja, tapi sampai kewajiban apa? Membayar kafarah, memberi 1 orang makanan, 1 orang miskin makanan dalam 1 hari untuk sepantar dengan 1 harinya. 1 hari berarti 10 hari yang dia belum tunaikan. Ini riwayat dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Kemudian wali anna ta'khir al-qada'i an waqtihi idza lam yujib qada'an aujaba kafarah. Karena mengakhirkan qada dari waktunya, jika itu tidak mewajibkan qada, maka tetap mewajibkan kafarah. Artinya gini, ada orang yang memang dia enggak memungkinkan qada di waktunya karena enggak mungkin dia. Jadi tetap penggantinya adalah kafarah, seperti kasyaikhil haram atau al-harim, yaitu seperti orang tua yang sudah tidak mungkin puasa buat dia. Ya. Ya, di sini syekh ketika wa in farrata fihi hatta mata qabla Ramadan akhar at'ama anhu an kulli yawmin miskin. Kalau misalnya seseorang ini dia meremehkan dalam masalah mengqada puasa sampai mati sebelum Ramadan berikutnya, ya, maka wajib untuk apa? Membayar 1 orang miskin untuk sehari yang ditinggalkan. Jadi dia ini sebenarnya bisa dari Syawal nih, ayo qada lah. Kemudian di bulan Rajab itu sebelum Sya'ban, dia mati dan belum mengqada puasa. Dia mati dan belum mengqada puasa, padahal mampu dia mengqada. Atau bukan Rajab lah, Rajab masih jauh. Sya'ban, dia ada berapa? 3 misalnya. Saya ngutang 3 katanya. 3 hari Ramadan saya ngutang. Dari Syawal sampai Sya'ban dia muqassir, mufarrid, meremehkan, sehingga di bulan Sya'ban tanggal 28 Sya'ban mati dia dalam keadaan belum mengqada puasa yang dia tinggalkan. Maka dikatakan di sini bahwasanya orang seperti ini karena meremehkan, bukan karena uzur, at'ama anhu atau ut'ima anhu an kulli yaumin miskin. Maka ahli warisnya itu memberikan makanan atas nama dia 1 hari 1 orang miskin yang dia beri makan. Jadi dari ahli warisnya. Jadi ahli warisnya tahu nih, ini bapak kita ini punya utang 3 hari puasa. Dan dia meremehkan puasa itu, meremehkan qada padahal dia mampu, jadi dia mati dalam membawa hutang tersebut. Maka karena meremehkannya, bukan karena uzurnya, kita pertama yuk kita qadain buat beliau. Ada yang volunteer mau puasa atas nama beliau. Yang kedua, kita bayar kafarah karena beliau meremehkan itu. Maka bayar kafarah 1 hari, 1 orang miskin 1 hari. Kalau 3 puasa 3 hari berarti apa?
3 orang fakir miskin untuk dibayarkan makanan yang mengenyangkan fakir miskin itu. Lianna dzalika yurwa 'an Ibnu Umar. Ini adalah fikihnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Taib, untuk pagi ini insyaallah kita sampai di Ibnu Umar. Nanti kita lanjutkan pada Kamis mendatang kalimat mulai dari wa in mata al-mufarritu ba'da an adrakahu Ramadan akhir. Ya, begitu. Wallahu taala alam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.